Indonesia, itu Extra ID. Oke. Eh, oke, ini adalah salah satu pusat pelatihan training ekspor yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ada siapa saja di sini? Kita ini kita merintis dengan 3 orang ini ya. Ada Mas Don, ada saya, kemudian ada Mbak Fafa gitu. Sebenarnya di belakang masih ada supporting-supporting yang lainnya gitu. Tapi ini sementara yang kita ini untuk 3 ini dulu ya, 3 tim kunci gitu ya untuk Extra ID. Nah, Mas Don ini dia adalah ekspor private mentoring. Jadi private mentoringnya Mas Don, saya, Nana maupun Fafa juga melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman kalau mau private mentoring ataupun mau grup itu sudah kita lakukan lama sebelum Extra ID ada gitu ya. Nah, kemudian kalau Mas Don itu founder di CV Bintang Java Exo Indo. Jadi ini trader. Demikian juga saya di Indonafas. Kemudian saya berbarengan dengan Mbak Fafa gitu ya sebagai co-foundernya. Kemudian kita bertiga ini sama-sama untuk sebagai orang kunci untuk di Extra ID. Kami sama-sama praktisi ekspor. Kemudian Pak Don adalah dia eksportir yang bersertifikat BNSP. Artinya apa? Ya sudah diakui secara nyata maupun secara legalitas gitu ya. Sudah ikut sertifikasi di BNSP. Nah, sedangkan saya sama Mbak Fafa lagi ongoing. Kemudian kita juga ongoing sebagai nanti trainer yang juga bersertifikat ya. Kemudian Pak Don dia sibuk sebagai kurator UMKM juga, gitu ya. Kemudian kalau saya di konsultan bisnis sama di International Moringa Trainer. Jadi teman-teman saya mengawali bisnis saya di ekspor adalah di Moringa atau di Kelor, ya. Nah, disinilah selain saya menjual produk, saya juga mengembangkan bisnis yang lainnya sebagai trainer untuk internasional khususnya untuk Kelor gitu ya. Trainernya apa aja? Trainernya tentang sistem Moringa yang benar seperti apa, kemudian mengolah moringa yang benar seperti apa, ya turunannya moringa yang baik-baik itu yang seperti apa, kemudian cara untuk menjualnya seperti apa. Nah, itu saya satu tim dengan Mbak Fafa. Ya, kemudian saya juga khusus di marketing trainer. Kalau Mbak Fafa dia English trainer. Jadi teman-teman kalau membutuhkan kursus Inggris nanti bisa dengan Mbak Fafa juga, ya. Jadi ini profil singkat ya kita bertiga. Oke. Oke, dan malam hari ini saya nanti akan persilahkan Pak Don, Mas Don ya, kalau saya panggilnya Mas Don gitu. Ya, supaya kita selalu tampil muda terus gitu. Nah, nanti Mas Don akan sampaikan bagaimana supaya kita bisa deal dengan buyer, kisi-kisinya seperti apa gitu ya, supaya nanti teman-teman supaya segera bisa closing. Oke, itu perkenalan singkat dari saya untuk membuka. Kemudian selanjutnya saya akan minta silakan Mbak Fafa untuk share untuk materinya. Kemudian saya sampaikan waktunya kepada Pak Don untuk silakan diambil alih untuk banyak diskusi. Ya, silakan Pak Don. Oke, selamat. Mbak Faza mau share screen? Halo, tes, tes. Suaranya dengar ya, Mbak? Dengar Pak Don, aman Pak Don. Yang lainnya Hmm, dengar suara Mas Don dengan baik ya. Dengar, Mbak. dengar ya? Oke. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, langsung info aja di chat atau raise hand boleh, silahkan. Ini masuk belum ya share screen-nya? Belum? Belum, Mbak. Masih Belum belum ya? belum. Nah, oke, udah masuk. Udah? Oke. Iya, suaranya kadang kresek-kresek Pak Don. Pak Don bawa Hah? kresek apa piye di situ? Enggak tuh? Habis beli makan malam apa gimana nih Pak Don? Kita dibagi dong yang di sini. Kirim aja secara virtual boleh deh. Enggak ada tuh, Mbak. Oke, oke. Masih? Atau apa? Oke, kalau saya sih oke sih. Oh, Mas Heru yang kresek-kresek. Mas Heru kresek-kresek apa? Mas Heru yang kresek-kresek di situ.
Sudah oke ya Mas Heru ya suaranya ya. Yang lainnya juga sudah oke ya. Itu Mas Heru mungkin ininya apa namanya headsetnya mungkin. Nah, perlu diganti tuh Mas Heru headsetnya. Oke, silakan Mas Don. Oke, aman ya. Kita mulai ya. Aman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ekspor, salam jumpa, salam silaturahmi ya ke rekan-rekan semua. Mungkin ada yang sudah kenal atau yang belum. Kita salam silaturahmi. Semoga kita malam ini bisa ketemu, bisa silaturahmi, bisa sefrekuensi, dan bisa apa ya, kita belajar bersama. Targetnya kita bisa closing dalam waktu dekat. Oke teman-teman, jadi malam ini saya sharing ya. Jadi mau bisa deal dengan buyer ya. Jadi rekan-rekan semua itu pasti sudah melakukan apa namanya aktivitas ekspor ya. Baik itu yang sifatnya baru step pertama sampai step terakhir atau negosiasi buat deal ya, itu pasti sudah melakukan tahap-tahapan itu ya. Mungkin rekan-rekan itu sering ya apa tuh dari beberapa pengalaman saya, dari beberapa sharing, beberapa dari kopdar saya itu kesimpulannya sering loncat. Jadi apa ya istilahnya, ada beberapa item yang pemahamannya rekan-rekan tuh sebenarnya sudah ngerti, cuma belum memahami step by stepnya gitu. Jadi loncatan untuk tahapan alur ekspornya itu sering langsung loncat, jadi terlalu lampaunya terlalu ketinggian ya. Jadi ketika nanti rekan ada masalah, ada sesuatu hal yang bingung di alur ekspor itu, akhirnya seringnya ngeblank ya. Jadi itu akan sering jadi apa namanya ya, setback kembali gitu loh. Yang itu yang berbahaya kalau kita ketemu apa namanya buyer atau negosiasi langsung ya, itu sangat-sangat apa namanya berpengaruh gitu. Oke, jadi kita akan membedah beberapa apa ya pengalaman saya, mungkin nanti akan kita sefrekuensikan dengan aktivitas teman ya. Jadi nanti bisa kita ambil tips, strategi yang pernah saya lakukan dan beberapa pengalaman dari mentor-mentor saya ya. Oke Mbak, next slide. Nah, jadi pembayaran ekspor itu sudah dalam hukum baku ya. Jadi rekan-rekan bisa baca. Jadi term Incoterm yang kita sepakati, yang familiar di luaran sana itu adalah termin yang diakui di seluruh dunia ya, yang melakukan transaksi ekspor atau impor ya. Jadi kalau kita runtut pasti rata-rata ya yang sering kita terdapatkan di buyer atau di platform media itu seperti ada Xwork, FCA, FOB, CFR, CIF ya. Itu terdiri dari 3 kode huruf, itu sudah baku ya internasional. Jadi kalau kita dengan buyer di luaran sana, ketika kita melakukan transaksi atau negosiasi mengenai termin ya, itu pasti nggak jauh beda dari Xwork, FOB, CFR atau CIF ya. Jadi itu sebenarnya ketika kita ngomong 3 item ini, sebenarnya mereka udah paham lah gitu ya. Jadi apa itu Xwork, FOB, CFR, CIF yang sering kita temukan di apa namanya dalam hal negosiasi dengan buyer, itu adalah yang sering kita lakukan untuk negosiasi rata-rata ya, untuk transaksi di Indonesia gitu loh. Next Mbak. Nah ini jadi apa pemahaman Incoterm itu seperti ini ya. Jadi kita membahas antara seller dengan buyer terjadi transaksi ya. Jadi transaksi itu berupa kesepakatan bisnis produk gitu loh. Nah, kesepakatan produk bisnis itu sering akan terdelivery dari supplier ke buyer, itu bisa melalui dari darat ya, dari laut, dari udara ya, atau mungkin antar pulau gitu ya. Itu memang seperti case yang paling besar seperti itulah. Jadi
termin yang tadi kita ketahui dan kita pahami secara internasional itu adalah berdasarkan kondisi antara dua pihak ya, antara seller dengan buyer seperti ini. Dilakukan dengan ketentuan syarat yang sudah dibakukan gitu loh. Jadi di negara manapun seller atau eksportir dan dimanapun negara buyer atau eksportir itu sebetulnya sudah paham eh, menginduk aturan main standar termin yang dipakai untuk transaksi ekspor atau impor gitu loh. Jadi itu sudah baku, hanya nanti yang membedakan apabila kedua belah pihak atau negara itu mempunyai kerjasama seperti Indonesia dengan Malaysia, AFTA ya, Indonesia dengan kemarin ya baru salah satu contoh ya SEPA ya, antara Indonesia dengan Kanada ya, itu kan baru sangat baru ya, itu kemarin jadi salah satu pembahasan di komunitas saya baru juga, cuma belum detail apa itu namanya syarat ketentuannya. Nanti kalau misalkan itu kita sudah dapat detail, nanti kita bisa sharing di grup dan di kelas ya, karena apa sih yang peluang dari SEPA ini, nanti kita bisa sharing nanti. Next. Nah, jadi kenapa Incoterm itu jadi kesepakatan internasional ya. Jadi inti dari Incoterm itu adalah disepakati kedua belah pihak untuk transaksi bisnis ekspor yang mengakui SOP yang dibakukan antara kedua negara gitu loh. Jadi misalkan antara negara eksportir dan negara buyer gitu loh. Jadi inti dari Incoterm adalah untuk mengatur lah ya. Jadi obligation kewajiban, risk risiko, cost biaya. Jadi 3 item itu adalah untuk merangkum, memberikan aturan main ya terhadap kewajiban, risiko dan biaya gitu loh. Jadi itu sebagai dasar kenapa sih dibentuk Incoterm termin secara internasional gitu loh. Nah, rekan-rekan bisa baca ya apa itu obligation, risk, cost gitu loh. Next. Nah, ini penting nih buat rekan semua ya. Pasti rekan-rekan sudah dengar ya apa itu X-work, apa itu FUB, apa itu CIF, CFR ya. Jadi kalau kita lihat di bagan ya, bagan kan rekan-rekan udah kelihatan sekali kan ini ya keterangannya ya, dari pelabuhan eksportir dan pelabuhan importir ya. Jadi case-nya seperti itu ya, dari posisi pabrik, delivering sampai si site, sampai pelabuhan ya, sampai loading, sampai destinasi port, sampai demolition ya. Tapi untuk saat ini ya yang kita pembahasan dan sering lah kita akan ketemui dan mungkin hampir 95% ya itu sering X-work, FUB dan CIF, CFR ya. Jadi kalau kita ngomong X-work itu benar-benar produk tuh ready di pabrik. Jadi ketika pintu gerbang pabrik dibuka sebenarnya berarti barang sudah ready ya, tinggal loading ke muatan untuk diangkut keluar dari pabrik itu X-work ya. Sedangkan FOB itu X-work plus carrier sampai ke pelabuhan. Jadi itu pemahaman FOB ya. Kalau CFR, cost fresh, itu adalah meliputi dari X-work plus carrier ya, plus fresh. Fresh itu adalah biaya shipping kalau kita melakukan EMKL ya, yaitu ekspedisi muatan kapal laut. Ada ekspedisi edisi muatan kapal udara, itu MKU. Nah, itu bisa juga, itu hampir sama, cuma beda modul aja untuk pengiriman gitu. Kalau CIF itu adalah cost insurance fresh, berarti biaya meliputi X-work, FUB, fresh ya,
sama plus insuran. Jadi ada tambahan insuran itu loh. Nah, sebagai eksportir atau trader itu alur ini harus di luar kepala ya, penting. Jadi kalau di apa tuh namanya di bagan ini ada DAPP, DPP itu kita skip dulu ya. Itu jarang kita pakai. Boleh nanti kita pelajari tapi itu belum urgent ya karena itu sifat tipe khusus dari nanti apa namanya perusahaan kita atau produk kita. Jadi kita skip dulu ya. Jadi kita akan fokus di CIF, CFR, FUP dan ekspor gitu. Karena itu penting sekali di mana posisi eksportir baik itu eksportir atau trader itu harus paham ini termin ini karena kalau bisa sudah di luar kepala ya karena ini jadi step pertama ketika kita ketemu buyer, ketika kita ketemu buyer untuk apa istilahnya branding atau ketemu untuk koresponden atau untuk komunikasi apalagi untuk negosiasi gitu loh. Itu sangat-sangat penting dan itu harus benar-benar apa ya paham gitu loh. Oke, kita next ya. Jadi kita nanti biar paham itu. Jadi tadi kebahagiaan itu adalah untuk mempermudah alurnya kita tuh. Oh, posisinya X-Work, FUB, CFR dan CF itu seperti itu loh gitu loh. Oke ya, nanti next. Nah, kalau X-Work itu Anda bisa baca ya itu keterangan X-Work itu ya. Jadi pembeli memuat barang di atas alat angkut yang telah kontrak oleh pembeli. Jadi sebetulnya export itu adalah barang yang sudah ready di mana gudang pabrik gitu ya. Itu poinnya adalah di situ gitu loh. Jadi itu adalah benar-benar domainnya pabrik gitu loh. Jadi kalau kita sebagai eksportir, produsen atau non produsen harus benar dan harus paham dan harus namanya memahami kalau kita sebagai trader. Jadi kita harus komunikasi benar dengan pihak apa namanya pabrik ya. Ekspor itu sampai end produk itu seperti apa itu penting, itu harus diklarifikasi dan disepakati dulu ya. Jangan sampai pemahaman ekspor itu beda ketika kita as trader itu negosiasi dengan siapa buyer. Itu penting banget itu, jangan sampai konyol ya. Apa yang dipahami ekspor itu nanti bisa beda terhadap pemahaman siapa namanya eksportir gitu loh. Nah, kode istilahnya ya, kode dalam apa namanya nanti negosiasi atau dalam penawaran itu bisa lihat di contoh ya. EXW itu ya, Xwork ya. Nanti dalam kurung itu sebutin gudangnya. Misalkan gudangnya itu PT ABC ya. Di mana di Cibitung gitu ya. Nah, dalam kurung Incoterm 2020 bisa, atau bisa ini bisa terjadi ya barangnya itu ready di dekat pelabuhan, bisa juga itu. Nanti itu ada butuh persyaratan khusus karena itu nanti ada tempat untuk penampungan gitu loh. Dan itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksportir besar ya yang sudah continue dan dia sudah apa namanya kontinuitas dan repeat order. Jadi mereka ada atau tidak ada order dalam waktu tertentu dia udah ready di dekat pelabuhan situ karena mereka untuk mengantisipasi kontinuitas produk yang siap ready gitu loh. Karena sering mereka itu akan apa ya namanya terkendala ketika mereka nanti ada kontrak besar atau kontinu ya. Jadi mereka akan dikunci durasi dan time schedule-nya. Itu mereka akan kondisi seperti itu loh. Dan itu mungkin kita nanti akan jadi pembahasan lain lah karena itu kelihatannya belum kita untuk level di situlah. Next, Mbak. FOB free on board ya. Jadi bisa dibaca. Jadi keterangannya nanti FOB. Kalau ke saya selama ini saya FOB-nya Tanjung Priok ya, Jakarta. Itu penting sekali ditunjukkan karena itu nanti buat keterangan order kapal shipping. Nanti kita bisa apabila kita berurusan dengan siapa namanya forwarder. Forwarder itu nanti ini spill saya dulu ya. Jadi bisa nanti forwarder itu bisa by siapa namanya eksportir atau trader ya, atau bisa by siapa namanya buyer gitu. Itu nanti tergantung negosiasinya. Karena apapun termin yang sudah tadi kita spill ya, itu pasti ada plus minusnya
ketika kita melakukan negosiasi ya. Intinya di situ aja sih. Jadi untuk FOB rekan-rekan bisa baca ya keterangannya ya. Intinya seperti itu dan kodenya seperti yang contoh seperti di bawah itu. Next. Nah, CFR cost and freight ya. Jadi biaya plus shipping price ya. Jadi biaya untuk pengiriman lah itu bisa EMKL atau MKU ya, artinya ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan kapal udara. Itu sesuai kebutuhan produk yang akan dikirimkan itu. Jadi kalau kita namanya pakai kapal ya, berarti kita pakai MKL ya. Nah, nanti kita ada khusus shipping rate gitu, nanti biasanya forwarder itu. Nah, itu bisa nanti kita bisa konsolidasi atau koordinasi gitu loh. Ini sering terjadi kalau perusahaan eksportir yang sudah besar, artinya seperti yang tadi saya spill di awal ya, kalau dia sudah repeat order dan kontinuitas atau dia punya kontrak besar, biasanya mereka akan membuat MOU dengan forwarder ya. Nah, itu untuk antisipasi inflasi. Jadi salah satu kenapa sih klausul ada kontrak panjang atau kontrak shipment itu sebetulnya adalah untuk efisiensi aja, sebetulnya dilihat dari segi baik sisi eksportir atau buyer gitu loh. Karena semua akan mengamankan target ordernya, baik itu supplier atau eksportir untuk target preparation production atau buyer untuk penerimaan produk itu. Oke, next. CF itu sama persis CFR, cuma ditambah insurance. Kenapa ditambah insurance? Pokok dari insurance adalah seperti kita sering ya, kita kalau beli produk atau beli apa pasti ada ditanyain insurance, apalagi kita beli mobil itu ya kan, sering diminta buat asuransi ya. Nah, itu karena faktor risiko lah itulah. Jadi biasanya itu sering akan kejadian ketika kita pernah dengar ya, konflik Rusia Ukraina, lalu konflik Laut Merah ya, itu yang sangat genting di perairan kan sangat berisiko ya. Itu hampir 99% ya, transaksi EMKL atau shipping forwarder itu pasti mereka minta insurance gitu loh, karena sudah ada beberapa kejadian kan ya, yang ketembak rudal hancur gitu ya. Jadi itulah fungsinya insurance. Jadi poinnya di situ gitu loh. Tapi ini pengalaman saya ya, ketika ada jeda beberapa bulan aman itu, beberapa buyer tidak mau insuran gitu, karena intinya kan semua cost ini kan nanti kan dibayar oleh buyer ya. Jadi buyer itu selalu menghitung. Jadi ketika buyer sudah minat order produk kita, kita exporter, producer atau kita trader, itu mereka sudah mempunyai visibility study, analisa price ya, baik itu nanti di ex-work, FOB, fresh sama insurance. Jadi mereka sudah mempunyai range harga lah. Itu biasanya mereka akan minta penawaran. Intinya di situ nih. Next. Ini contoh-contoh FOB ya. Jadi contoh pelatihan lah. Sebetulnya ini bisa jadi buat penggambaran kita aja sih, untuk kalau kita ngomong FOB itu seperti ini ya. Jadi kenapa saya ambil FOB itu hanya untuk mempermudah aja sih. Jadi pemahamannya, karena kalau FOB itu kan ada biaya ex-work sama carrier ya sampai ke pelabuhan ya. Dan itu untuk pemahaman bahasa mudahnya seperti inilah, seperti contoh soal ini. Oke, nanti bisa kita bahas kalau ada pertanyaan nanti ya. Next, Mbak. Nah, jadi malam ini salah satu tujuan kita kenapa sih Incoterm itu jadi pembahasan urgent ya, ketika kita melakukan komunikasi, ketika kita melakukan korespondensi dan atau kita melakukan negosiasi. Ini contoh saya ya, ini waktu saya negosiasi dengan buyer saya dari Dubai gitu loh. Jadi kalau Anda lihat, saya head to head dengan buyer, saya menyediakan produk, knowledge saya itu fisik tuh, saya bawa tuh contoh-contoh sampel ya. Waktu itu saya bawa green bean, saya bawa cocoa powder, saya bawa rumput laut, saya bawa
beberapa produk temen ya. Jadi ini foto ini sebetulnya itu foto adalah ketika saya memperkenalkan produk saya negosiasi cocoa powder. Tapi karena eh, saya melakukan 3 tahapan negosiasi dengan buyer, jadi negosiasi kedua ketiga itu adalah saya membantu mempromosikan produk rekan-rekan semua yang dalam komunitas ekspor saya gitu loh. Nah itu saya membawakan sampel-sampel. Tapi ini adalah ketika saya melakukan promosi secara overall ya. Jadi promosi yang saya lakukan hanya saya cocoa powder aja gitu. Setelah ada titik temu, ada kesepahaman terhadap apa namanya komunikasi ya, itu baru saya namanya promosikan atau branding produk-produk rekan-rekan semua. Jadi ketika rekan-rekan bisa bergabung dengan Extra ID, nanti kita bisa kolaborasi. Mungkin bisa kita tim Extra ID atau rekan-rekan semua kolaborasi nanti seperti inilah gitu. Jadi siapa tahu dari peluang ini kita bisa apa namanya closing dengan produk teman atau produk kita gitu loh. Case ini pernah yang di kanan itu adalah yang dekat green bean itu adalah rumput laut itu. Nah, itu adalah salah satu titipan teman saya gitu loh. Setelah saya promosikan bantu apa ya, memang teman itu tidak dapat bayar dari buyer saya ini, tapi dia dapat beberapa rekomend dari buyer-buyer dari komunitas gitu loh. Akhirnya dia sempat closing rumput laut 1 kontainer itu ke China gitu loh. Next, jadi ini sudah paham ya arti negosiasi tadi. Nah, strategi negosiasi. Jadi ketika kita negosiasi dengan siapapun ya, terutama buyer, itu ada 4 hal penting ya. Jadi komunikasi skill, koresponden, negosiasi, dan karakter. Jadi komunikasi skill dan koresponden itu benar-benar harus kita apa namanya? Itu dari kitanya pribadi ya. Bagaimana kita cara ngomong, bagaimana kita menyampaikan apa namanya? Ide kita atau menyampaikan produk kita dari sesuatu yang nggak ngerti, dari gambar menjadi pemahaman yang dimengerti oleh buyer, baik itu digital, audio atau gambar ataupun produk yang seperti tadi saya lihat ya, saya contohkan itu ya. Jadi itu bisa dipegang, bisa di apa namanya dipegang lah istilahnya langsung by buyer gitu loh. Kalau koresponden berarti intinya kita mempunyai referensi banyak ya. Ketika kita nanti komunikasi buyer ataupun supplier itu kita punya koresponden itu apa namanya banyak gitu loh, bukan lengkap tapi banyak. Karena apa? Itu jadi penting ketika kita nanti negosiasi. Jadi kita mempunyai apa namanya referensi terhadap produk yang kita tawarkan itu kita bisa apa namanya memahami. Karena apa? Buyer itu akan mengulik overall dari produk kita itu loh, baik dari produksi, quantity, kualitas sampai price, sampai bagaimana cara pengirimannya, sampai legalitasnya. Itu harus bisa kita jelaskan gitu loh. Belum tentu bisa kita jawab ya, tapi bisa kita jelaskan karena kadang-kadang jawaban kita itu belum bisa terjawab karena apa? Kita ada terbentur karena regulasi ya. Atau contoh nih, berapa sih freight-nya, kan kita nggak bisa langsung jawab ya. Jadi kita harus butuh referensi atau koresponden, itu penting sekali gitu. Itu case-nya seperti itu. Kalau karakter atau negosiasi ya, itu karakter ya kita jangan apa ya, kalau komunikasi itu kita jangan PT atau kita cutek atau tapi kita overall friendship lah ya. Kita sangat apa itu namanya berteman banget lah. Kita seperti kita akan menjalin relasi baru lah. Jadi kita ingin mengetahui apa sih keinginan buyer gitu loh. Itu sangat-sangat penting, apalagi kita bisa memberikan solusi ya, itu buyer akan sangat-sangat respect gitu loh. Nah, negosiasi itu hampir semua orang pasti akan melakukan, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan negosiasi dengan baik ya. Jadi benar-benar kita harus apa ya, kita bisa negosiasi dengan sering terbiasa dan ketemu dengan buyer atau supplier, itu nanti akan secara nggak langsung terupgrade negosiasi skill kita gitu loh. Itu sangat-sangat penting lah gitu loh. Jadi strategi negosiasi itu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Next. Oh, terima kasih ya. Jadi
itu adalah bagaimana yang saya lakukan ketika saya melakukan negosiasi dengan buyer. Bagaimana saya bisa closing ya? Ini saya spill juga bagaimana ketika saya closing. Saya closing produk itu bukan produk saya, bukan pabrik saya, dan bukan legalitas saya ya. Jadi saya kuasai dulu produk dari pabrik yang sudah saya pilih untuk closing target saya gitu loh. Jadi itu saya kuasai bener apa sih karakter produk saya, bagaimana karakter pabrik saya ya, dan bagaimana karakter legalitas produk produk dan pabrik itu saya kulik habis, saya pelajari. Setelah itu baru kita komunikasi dengan pihak pabrik. Kita eh, jalankan, kalau bisa kita bisa informasi itu bisa dua arah ya, artinya yang kita maui dan yang kita inginkan dari pabrik itu bisa terdelegasi dengan bagus informasi, karena itu jadi referensi kita ketika kita negosiasi. Dan alhamdulillah walaupun dulu sulit ya, saya itu 9 kali itu baru deal sama pihak pabrik. Jadi bagaimana caranya negosiasi, saya aja 9 kali baru saya dikasih MOU gitu. Jadi silahkan nanti rekan-rekan bagaimana menguliknya negosiasi. Artinya kita harus satu, trusted sama diri kita, kita punya value dan kita bisa punya value menjual gitu loh produknya si supplier atau pabrik itu, karena itu penting. Karena kalau kita nggak punya value ya kita sudah underestimate ya untuk ketika kita jadi agen promosi atau kita jadi representatif agen ketika kita nanti akan negosiasi atau koresponden dengan buyer gitu loh. Itu kunci pertama. Kunci kedua adalah kita memahami kebutuhan buyer, apa sih urgennya dia itu, dan kita bisa mendelegasikan spek produknya buyer ke spek produknya yang diproduksi oleh pabrik, dan kita bisa memahami ketika itu terjadi perbedaan spek. Kalau terjadi perbedaan spek jangan sampai kita bilang I don't know ya, itu kan, tapi kita bisa menjembatani gitu loh spek karakter produk yang diminta buyer itu apa, dengan satu kita minta deskrip produk harus tertulis, jadi jangan versi omongannya dia, karena itu bisa kejadian nanti kalau 2 menit 3 menit dia ngomong lagi bisa berubah spek. Jadi kita harus minta apa sih yang deskripsi produk yang dia minta. Jadi itu jadi acuannya kita, dan itu jadi acuan kita bisa perbandingan ke produk yang kita jual gitu loh. Ketika kita customize atau buyer minta customize, nah kita harus menguasai juga tipe atau varian yang dibuat oleh pabrik. Contoh ya, kita kan ada contoh di Green Bean itu ada grade 1, grade 2 atau grade 3 ya. Kita bisa tanya itu grade yang diminta oleh buyer itu nanti buat end produknya apa gitu. Kalau saya kan cocoa powder ya. Nah, itu ada beberapa tipe varian itu yang saya kulik, walaupun saya nggak hafal semua, tapi dari beberapa buyer yang minta ke saya produk itu yang saya kulik gitu loh. Jadi itu yang saya tanyakan ke pabrik ketika terjadi koresponden spek yang diminta gitu loh. Karena belum tentu ya kita bisa menjawab varian yang diminta buyer, kita jawab customize yang dibikin oleh pabrik gitu. Karena itu ada analisis bahan yang bisa dengan penambahan dikit itu bisa merubah spesifikasi produk gitu loh. Jadi kuncinya adalah di situ gitu loh. Jadi memang kunci negosiasi bagaimana efektif ya adalah satu, kita menguasai benar produk yang kita jual, dan kita bisa mendelegasikan produk kita spek ke buyer, dan kita bisa negosiasi range harga. Jangan sampai kita itu nanti gini ditawar tapi kita nggak ngerti apple to apple-nya produk kita gitu loh. Nah kalau kita ditembak langsung, oh hargamu kemahalan, wah kita udah gelagapan ya, karena kita nggak ngerti produk real kita atau apple to apple yang buyer sering bandingkan gitu. Itu penting sekali gitu loh. Tapi kuncinya adalah produk kita benar-benar harus kita pahami gitu loh. Karena ya kalau memang produk kita premium ya harga pasti premium, jangan kita sampai uh, kalah adu otot lah istilahnya untuk negosiasi. Gitu Mbak Fasa, Mbak Retno dan rekan-rekan semua ya. Pasti pemikiran rekan-rekan langsung udah ketahuan ya mau apa gitu ya. Monggo silahkan. Saya Oke, oke, kembalikan ke Mbak Mbak oke. Nana. Ya.
Oke, teman-teman boleh panggil saya Retno, boleh panggil Nana ya, gitu ya. Tapi jangan panggil saya nenek. Oke, oke. Thank you Pak Don untuk waktunya, apa yang sudah di-sharingkan. Teman-teman, saya minta untuk bisa ngisi absen ya. Minta tolong untuk disiapkan. Oke, teman-teman bisa nanti ngisi absen di situ. Nah, nanti yang ngisi absen akan kami kasih bonus gitu ya. Kalau yang belum ini, yang sorry sorry, yang sudah ngisi analisa ekspor, nanti kami akan pilih dua, kita akan kasih arahan awal untuk strategi ekspornya, gitu ya. Kan teman-teman sudah ngisi tuh, gitu kan? Itu nanti kita akan arahkan, nanti saya ataupun Kak Fafa akan telepon gitu ya, untuk kita diskusi tentang analisa ekspornya. Nah, oke, saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Don malam hari ini bisa membuka wawasan teman-teman. Silahkan bisa di chat gitu ya, kalau mau bertanya ataupun nanti angkat tangan ya. Oke, boleh raise hand. Kalau saya bisa simpulkan apa yang menjadi kuncinya seperti tadi Mas Don sampaikan adalah yang pertama adalah teman-teman berarti harus paham product knowledge tentunya. Ya, spek-speknya harus benar-benar paham apa yang diminta buyer, harus nyampe ke supplier kita atau ke pabrik kita kita ambil. Nah, yang terpenting juga akan ada negosiasi harga. Nah, kalau teman-teman mau negosiasi harga, teman-teman harus paham apa tadi yang namanya incontem, gitu ya. Nah, apa harga-harga apa aja atau biaya-biaya apa saja atau bagaimana cara menentukan sehingga muncul yang namanya X-work, yang namanya FOB, yang namanya CFR, yang namanya CIF, gitu kan. Teman-teman harus paham di situ. Kalau nggak paham, nanti bagaimana cara negosiasinya kalau nggak tahu harganya, ya. Ya, kemudian tadi dijelaskan bahwa harus punya karakter yang baik, gitu kan. Bahwa kita ini mau kasih harga ke buyer bukan tipu-tipu gitu ya. Mau kasih harga produk ya bukan produk yang tipu-tipu gitu. Nah, artinya karakter itu kita juga harus punya. Nah, selain karakternya harus karakter yang baik, teman-teman juga harus punya tadi yang namanya friendship. Ya, oke, kita sama buyer memang sedang berbisnis, sedang profesional gitu ya. Tapi profesional yang dibumbui dengan friendship gitu ya, itu akan membuat kita justru lebih dekat gitu ya. Bukan berbisnis dengan secara kekeluargaan ya, tetapi kita friendship gitu. Artinya kita ramah, kita tidak jutek gitu ya. Buyer akan tanya beberapa kali, akan validasi lagi gitu ya. Mungkin akan nego lagi, sudah dikasih harga murah, akan nego lagi ya. Teman-teman jangan jutek di situ gitu kan. Intinya tetap harus ramah gitu. Dan karena kita mengenal produk kita, ya kita kasih value. Gimana supaya buyer itu trust-nya adalah trust secara kualitas, bukan trust secara harga murah gitu lah. Karena kita tahu produknya, kemudian kita bisa cara berkomunikasi, nah itu akan bisa deal. Nah, teman-teman nanti bisa ikut mentoring di kita gitu ya. Kita akan bantu ketika nanti akan ada buyer dan lain sebagainya, kemudian buyer nego, harganya harus seperti apa gitu ya, cara menentukan harga yang sesuai seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita bantu di mentoring. Oke, saya akan cek yang di chat mungkin sudah ada yang bertanya. Kalau belum mungkin atau mau langsung raise hand teman-teman, boleh? Langsung resen aja nggak apa-apa Mbak, pasti Mm-mm. pasti kepingin apa Silakan. sharing langsung, monggo Ada silakan. yang belum paham yang disampaikan oleh ini oleh siapa namanya oleh Mas Don. Mbak Wak, oke, oke Bu Nurul ada tanya, saya akan baca ya. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan kurs jual dan kurs beli untuk dimasukkan ke kalkulator ekspor sebagai safety kurs? Silakan, Pak Don, Oh caranya iya, untuk ini dolarnya. jadi kan
pengalaman saya ya. Jadi kan negosiasi itu ketika apa kita lakukan, kita harus punya breakdown analisis harga ya. Jadi nggak jauh dari kurs harga kan. Berarti kurs harga itu ada jual sama beli kan. Kalau beli itu pasti lebih mahal kan daripada kita jual kan ya. Nah, itu biasanya kita asumsinya kita untuk apa namanya? Produk kita gitu kita pakai harga beli gitu loh. Karena apa? Kita antisipasi untuk fluktuasi harga. Itu kejadian kan ya tahun kemarin ya. Itu saya aja itu dikasih range harga itu per minggu, bayangin 7 hari. Apa nggak kita mules ya negosiasi dengan buyer atau dengan apa mitra gitu ya. Nah, itu memang karena fluktuasinya sangat tinggi sekali ya. Jadi akhirnya rata-rata kita pakai kurs beli gitu loh. Karena itu kan mahal ya. Nah, plus ini case kejadian tahun kemarin ya. Jadi itu kita asumsikan itu jadi per 3 bulan. Jadi tadi kan kita pakai kurs beli yang paling tinggi ya. Nah, itu pun masih ada plus ya penambahan, yaitu jadi bisa per bulan atau per 2 bulan kita cari kurs mana yang paling tertinggi itu ya. Nah, kita tarik garis lurus ya. Nah, nanti kita bisa 50%-nya dari nilai berapa itu kita masukkan lagi gitu loh. Itu kejadian karena saya dapat spill dari apa dari pihak pabrik seperti itu gitu loh. Karena apa ya kalau di beberapa modul kan oh pakai harga tertinggi ya, ternyata kok masih beda ya, kenapa ya, setelah kita pelajari oh iya karena gini, di pabrik itu akan terjadi inflasi dari nilai apa tuh namanya produksi gitu ya. Nah, itu yang jadi namanya dasar pabrik itu membuat harga itu selalu fluktuatif ya. Ini pengalaman saya yang tahun kemarin ya, sampai apa setelah lebaran kemarin itu harganya sangat tinggi itu. Ternyata setelah cek harganya seperti itu. Jadi itu nanti akan langsung efeknya berdampak ketika apa kita negosiasi. Pasti buyer akan bilang, "Oh, harga Anda kok tinggi ya? Kenapa ya?" Nah, itu akan pasti hampir 99% itu pertanyaan buyer yang kemarin saya itu case-nya seperti itu gitu loh. Jadi nah itu apa yang kita lakukan gitu loh. Nah, kalau untuk kita negosiasi ke mana? Ke forwarder atau apa ya, kita bisa pakai kurs yang rendah lah gitu loh. Tapi ketika nanti kita masuk untuk PEB ya, karena itu nanti ada beberapa informasi nanti akan apa namanya dari pihak biaya cukai itu akan menentukan ada kursnya. Nanti ketika kita mau menginput ya itu kan ada notasi yang di atas kantor PIB itu nanti yang secara kalau misalkan itu kita kerjakan sendiri. Tapi kalau nanti dikerjakan oleh pihak forwarder itu sebenarnya mereka sudah punya range sendiri gitu loh. Nah, case-nya seperti itu, Mbak. Jadi untuk saat ini kurs terendah atau kurs tertinggi ya itu hanya strategi aja, tapi pengalaman saya untuk cari aman apalagi dengan kondisi yang masih fluktuasi tinggi itu ya kita pakai kurs yang tinggi dulu aja lah, karena untuk antisipasi apa namanya ketika kita negosiasi penting. Satu, kedua, durasi negosiasi itu penting. Nah, kita sering kan wah harganya mahal nih bla 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 gitu, tapi kita sering nggak kurang informasi ketika gini, harga ini berdasarkan periode inflasi ya itu penting diinfokan gitu loh, karena itu jadi acuan apa kita bisa jadi bergening kita gitu loh. Dasarnya apa kita bergening? Karena kalau saya as trader saya akan mengetahui itu dari siapa namanya pihak pabrik gitu loh. Seperti itu case nya, Mbak. Jadi kalau kita nanti mau bikin analisa harga atau apa, nah itu bisa buat apa namanya estimasi nanti kita range. Jadi kuncinya adalah kita benar-benar pelajari range harga nilai apa itu harga kurs dolarnya, atau misalkan kita pakai dolar ya, itu penting sekali gitu loh, Mbak. Nah itu sekarang lagi banyak nih sekarang untuk mengantisipasi dolar ya, ada yang pakai apa namanya ringgit, ada yang pakai pound sterling, itu silahkan, tapi harus pelajari dengan apa namanya dengan teliti. Kalau kita trader ya kita harus duduk bareng dengan siapa pabrik gitu, Mbak. Jangan kalau kita trader ya jangan kita bikin analisa sendiri lah, nanti bisa ngejomplang gitu, bisa kejadian begini kalau nggak kemurahan atau kemahalan sekali gitu loh. Case nya di situ sih, Mbak, gitu, Mbak. Halo, Oke, Mbak Nurul bisa sudah kejawab? bisa menjawab.
Oke, oke. Oke, jadi teman-teman paham ya, nah namanya kurs beli, kurs jual, sama ada yang namanya kurs tengah. Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, tak kasih kuliah ekonomi nih ya. Kebetulan saya dulu memang karena kerja di bank gitu ya. Jadi eh kalau teman-teman misalkan cek nih kurs dolar hari ini gitu ya, itu nanti muncul kan 16.700 sekian. Itu adalah kurs tengah ya. Nah, nanti akan ada yang namanya kurs beli sama kurs jual gitu ya. Kurs beli itu nilainya lebih sedikit gitu ya daripada kurs jual. Nah, tadi kan triknya adalah tipsnya adalah teman-teman baginya itu ada misalkan harganya rupiahnya 1 juta gitu ya. Baginya adalah bagi dengan kurs beli gitu ya, bukan kurs jualnya. Nah, selisihnya ya kurang lebih sekitar 200 sampai 500 ya, kurs jual beli sama kurs tengah. Tinggal kurs jual berapa, kurs belinya berapa gitu. Itu kalau kalau untuk menentukan harganya tadi pakai kurs beli baginya kan gitu. Jadi pasti ngambilnya adalah nilai yang di bawah kurs tengah. Kalau kurs tengah kan 16.700, kurs beli itu 16.600. Jadi nanti dolarnya harganya jadi agak lebih tinggi gitu ya, karena kita pakai kurs beli gitu. Tapi kalau harga yang harga freight-nya gitu ya, teman-teman kan nanti kan dapat harga freight itu dalam bentuk dolar, itu kan dalam bentuk dolar. Nah, dolarnya itu kita pakainya adalah kurs jual gitu. Jadi yang tinggi itu untuk mengantisipasi supaya harganya kita ya kalau misalkan aku jual belinya kita masih dapat di situ gitu. Nah, freight-nya karena harganya itu nanti kita dapatnya adalah dolar, kita kan harus konversi dulu ke rupiah supaya kita nanti klop dengan harga kita yang apa namanya harga dari pabrik kemudian sampai FOB. Nah, itu pakainya tadi kurs jual ya. Oke, nanti praktek lebih banyaknya ada kalkulatornya nanti di kelas di mentoring ya. Oke, hmm, oke. Selamat malam Pak Rudi gitu. Pak Rudi dari mana Pak Rudi? Bisa langsung ini aja unmute. Pak Rudi asal dari mana? Dari Tangerang Selatan, Bu. Oke, Tangerang Oh, Selatan Tangerang ya. deket sama Mas Don berarti Saya sering ke Tangerang bisa loh, Pak. kapan-kapan ngobrol. Oh, iya. Saya sering ke Tangerang tuh. Ke Oh pabriknya di situ iya, semua itu. oh Oh, iya. gitu. Pak Rudi nanti berarti bisa ikut di TEI ya, jadi Wah, visitor itu di kan situ. deket ya. Wah, itu harus Ya, hadir loh, kan Pak. di Tangerang. Wah, itu harus Iya. hadir Ya tuh. kan? Uji nyali tuh, Pak, di situ. Ya, uji nyali nanti. Uji Pak nyali. Rudi baru pertama kali ikut ini ya, Zoom ya? Atau sudah 2 kali, 3 kali? Oh ya, Zoom ini baru pertama kali ya. Oke, Oh ya, oke. silakan, Pak. Ya, sebagai trader berapa rata-rata margin harga yang aman yang bisa kita titip ke pabrik untuk keuntungan trader, misalkan per ton atau per kontainer? Tergantung barangnya ya Pak Rudi ya. Pak Rudi rencana mau ekspor apa? Ekspor apa Mbak Faza kalau dari itu? Dari itunya? Dari Pak Rudi Aku rencana mau ekspor rencananya, apa? rencananya sih itu orang briket itu. Oke. Nah, arang briket itu lagi ngetren nih, Pak. Ini kan mau musim dingin ya. Hmm. Itu kemarin beberapa buyer itu udah cerita itu udah mulai pada kasak kusuk tuh. Nah, kalau udah promo tuh briket, arang buat pattern dari sekarang nih, Pak. Karena Ya. apa? Ini bulan apa nih, Pak? September ya. Ketika nanti September ini bisa deal, Oktober closing, November shipping, pas November akhir momentumnya tepat gitu loh, Pak. Jangan nanti negonya baru Desember ya, ketinggalan, Pak. di Ada negara musimnya ya. sono di negara sono udah mereka sudah pada nyimpen semua gitu. Jadi penting sekali Pak, produk yang Bapak jual itu harus ngerti siklusnya. Kayak kita musim buah itu loh Pak, istilahnya kita musim apa nih ya kita cari. Nah gitu Pak, Oke, itu Pak. penting sekali Pak. Ya, berarti ada musimnya ya, Pak ya. Ya sebetulnya bukan musim Pak, maksudnya targetnya. Jadi contohnya gini, kalau orang Eropa itu kan musim dingin kan sudah Oh, aktivitasnya bisa nol Pak ya. ya. Nah mereka akan mencari supply-nya itu sebelum musim dingin tuh, biasanya kan targetnya itu di November Desember tuh Pak ya. Nah jadi mereka akan melakukan order itu mungkin 3 bulan sebelumnya atau jauh-jauh hari lah Pak gitu loh. Nah jauh-jauh hari itu biasanya ya kalau udah ngomong kita
timelinenya itu dari ini sharing dari beberapa pengalaman Pak ya. Itu di apa nih Pak, September Oktober ini loh. Karena nanti kalau terjadi shipping apalagi briket itu kan ada ketat tuh Pak, ada factory audit ya. Nah itu mungkin butuh apa waktu, nah, itu nanti sampai ke negara tujuannya itu pas gitu loh Pak. Jadi karena pengalaman saya Pak ya 90% mereka juga bukan end buyer Pak. Jadi mereka punya waktu untuk mendistribusikan produknya ke end buyer gitu loh Pak. Case-nya gitu Pak. Ini baru dari segi apa atur schedule Pak ya gitu loh. Iya. Pertanyaan lain apa Pak? Tadi belum bertanya tadi Pak. Iya itu tadi Tadi pertanyaannya. Pak yang margin tadi Pak, Oh marginnya iya, kira-kira sorry. berapa? Oke. Ini pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya dan beberapa teman trader lah gitu loh. Jadi kita Hmm. nggak bisa nentuin oh 3%, 5%, 10% nggak bisa Pak. Ini berdasarkan pengalaman saya. Harus negosiasi Pak. Tapi maksudnya gini, ini saya contohkan saya pribadi Pak ya. Jadi saya waktu saya fokus saya cocoa powder, saya itu yang tadi saya cerita Pak, saya itu 9 kali itu baru terjadi MOU Pak. 9 kali Pak. Jadi 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan pertama itu saya nggak di dicuekin lah bahasa kasarnya itu Pak. Nah itu ya karena saya gini Pak, saya ketemu produsen, ketemu pabrik, ketemu eksportir yang sudah ready ekspor gitu. Wah jadi di mindset di otak saya gimana saya bisa ketemu pabrik ini ownernya gitu loh Pak. Wah itu jadi PR berat itu Pak. Makanya saya bahasa kasarnya itu otak saya itu saya habisin bagaimana strategi saya bisa ketemu si pabrik ini gitu loh Pak. Wah itu memang nggak semudah itu Pak. Aku yakin karena Pak saya alamin saya sendiri Pak ya. Saya aja baru 9 kali baru bisa ketemu tuh Pak. Jadi ketemunya itu 2 kali sama ownernya itu. Jadi 7 kali itu wah itu kelihatannya sudah no hope lah udah. Tapi ya saya berusaha terus. Nah, salah satu strateginya ya bagaimana kita mengetahui produk pabrik itu, kita pelajari dulu, kita riset produknya, kita riset pasarnya kemana, kita riset karakter pabriknya itu kemana gitu ya. Nah itu memang nggak semudah itu Pak, karena kita harus mencari jejak digital promosinya kemana gitu loh. Logikanya gini Pak, ketika dia punya website, ketika dia di IG, Facebook atau kita trace dia tuh ke kemana ya kemana ya kemana. Nah, dari situ itu jadi referensi kita bisa melakukan negosiasi. Itu baru satu level loh tuh Pak, baru kita bisa menjalankan negosiasi ketemu gitu loh Pak. Jadi ketika kita ngomong sama mereka, kita nyambung. Jangan sampai kita datang tuh kayak sensus tuh loh Pak. Datang Pak produknya apa? Pak harganya mana? Katalognya mana? Minta apa ya? Wah itu kita kayak sensus Pak. Wah itu kalau uh, n apa n produsen atau pabrikan atau ownership ya kita kayak gitu pasti nggak bakalan di ini Pak diterima deh. Nanti kita akan dilimpahin ke orang gudang ke itu kalau kita dilimpahin orang gudang. Wah itu susah Pak dealingnya itu. Nanti akan kita capek sendiri Pak. Itu pengalaman saya. Jadi mindset saya seperti itu. Nah ketika kita sudah satu jalur kita sudah ngerti kita akan direspon gitu loh Pak. Nah dari cerita respon itu baru kita informasikan value kita informasikan perusahaan kita informasikan target sales kita itu kemana sih produk yang pabrik itu yang mau kita branding gitu loh Pak. Karena apa? Kita kalau ditanya ke pabrik lalu kita nggak ngerti produknya, wah itu kan konyol banget ya. Pasti kita diketawain ya, masa mau jualan produk saya nggak ngerti, nggak apa nggak studi pasar dulu pasti kan gitu ya. Nah itu penting itu Pak kita pelajari. Nah dari referensi itu kita mulai mencari referensi produk setara atau apple to apple ya. Itu apa sih gitu loh. Mungkin bisa dari searching apa tuh marketplace atau beberapa pabrik. Jadi kita saring combine gitu loh Pak. Bisa kita lihat dari pameran juga ya Pak. Itu jadi tolak ukur kita. Biasanya kan di pameran itu bisa ada harganya, price listnya kan Pak ya. Itu bisa jadi tolak ukur. Walaupun itu sebenarnya bukan benar-benar apa bisa jadi hitungan kita, tapi itu bisa jadi referensi kita. Itu yang kedua Pak. Ketiga, nah ketika kita mau cari fee atau namanya komisi Pak ya, ini pengalaman saya Pak. Jadi pengalaman saya itu kita tanya dulu Pak ke mana ke pihak pabrik dulu bagaimana perhitungan komisi ya. Nah nanti ada itu pabrik akan cerita tuh. Ada yang bilangnya ini contoh ya waktu itu pengalaman saya begini Pak, kalau
Pak Dono bisa menjualkan produk saya satu kontainer, saat itu nanti bisa dari feet, misalkan saya 20 feet ya kan, berarti saya 18 ton gitu Pak ya. Nanti dari per metric ton Pak Dono dapat 170 $175 gitu loh kan. Itu waktu nego saya di awal itu Pak. Nah, setelah saya negosiasi apa-apa, sebetulnya waktu awal saya negosiasinya itu malah di angka berapa Pak? 125 Pak. Jadi malah saya ditawari 175. Saya kan kaget Pak ya. Wah, kok malah lebih mahal. Kenapa ya? Oh ya, karena mereka asumsinya itu ya, ini saya bocorin dikit Pak itu loh. Ketika nanti terjadi dolar yang naik, aman terhadap transaksi fee-nya. Tapi kalau terjadi dolarnya turun, nah itu nanti kita ngikutin Pak gitu loh. Itu asumsi dari pabrik Pak. Jadi masih ada range gitu loh. Jangan sampai gini. Case-nya begini Pak. Misalkan saya jual cocoa powder itu saya 1 metric ton 1000, kemarin itu saya $1.200 tuh Pak per metric ton ya Pak ya. Ternyata saya bisa negosiasi itu dealnya di angka 1.275 Pak, 1.270 Pak. Menurut hitung-hitungan berarti saya melampaui nggak Pak negosiasinya? Iya kan? Karena eh, apa itu harga pabrik 1.200, tapi saya bisa menjual 1.270, berarti saya ada selisih $70 Pak ya. Ya kan Pak ya? Menurut Bapak $70 itu milik siapa Pak? Kalau kita trader karena Menurut Bapak tuh. bayarnya ke pabrik, berarti trader bayarnya ke pabrik loh. Iya benar. Kan tadi ada selisih Pak ya. Kan saya ini contoh biar pemahaman kita satu Pak ya. Iya. Kalau saya dengan pabrik Pak Dono satu satu metric ton jual dari saya 1.200, Nah, Pak Dono dapat 100 berapa tadi, $25 kan. nah, Nah, ternyata saya bisa menjual 1.270 kan, berarti ada selisih 70. $70 itu. Menurut Bapak itu $70 itu milik siapa dulu, Pak? Harusnya ke kita yang jual. Kita. Trader, ya. Berarti harus milik saya kan, Pak ya? Oke, Ya, kita pegang dulu, Pak ya. Kita pegang dulu. Ketika saya bisa menjual 1.200, berarti saya dapat berapa dolar, Pak? Kan 125 kan. iya, Nah, berarti kesimpulannya saya bisa dapat berapa Pak? 125 plus 70 kan? 70. Ya, Berarti berapa? $195 kan? ya. Nah, itu yang pernah saya lakukan Pak di 2 kontainer pertama, dan itu dan Pak Oh, terjadi. Makanya nilai saya bisa lebih gitu loh. hmm. Paham ya Pak ya? Ya, ya, ya. Ah, jadi paham ya nih Pak ya, kenapa saya nggak berani mengatakan videonya berapa persen dari itu, nggak bisa Pak, pengalaman saya. Karena apa? Kita akan kejebak nantinya ketika kita nanti repeat order next ya. Kita ngomong kita repeat order ya. Kita akan bisa kejebak Pak dari nilai itu. Kalau kita dari kunci $3, oh kita sampai jempalitan koprol sampai banting tulang ya kita dapatnya segitu. Paham ya Pak ya? Paham, paham. Paham ya? Ini Ya. mensanya saya nolin dulu Pak ya biar ngerti, ini buat rekan-rekan semua ya. Nah, kita paham dulu. Nah, itu yang saya lakukan Pak. Jadi kenapa saya negosiasi itu saya tanya dulu berapa itu. Jadi kita bisa memainkan apa ya, nilai fee kita itu loh gitu. Karena apa? Kita nego ke buyer langsung mentah-mentah dari harga pabrik atau dari kita. Kalau saya nggak mau Pak, saya akan branding saya pribadi, saya akan branding usaha saya, dan saya akan branding produk saya, walaupun itu produk pabrik ya, tapi kan saya udah izin kan. Nah Iya. itu jadi nilai value kita gitu loh. Hmm. Dan ini saya spill dulu Pak, saya dapat cuan juga dari apa tuh fresh. Tapi itu nantilah, nanti kalau kita bergabung kita bisa pelajari itu. Jadi paham ya Pak ya, itu ya kenapa ya. Nah, ada nanti saya spill lagi, ketika nanti kita repeat order kontrak panjang besar ya, itu bisa berubah Pak. Hmm. Nah nanti itu bisa bisa kita discuss lagi lah Pak ya. Jadi intinya mindset nilai persentase fee-nya itu saya nggak bisa mengatakan 3% 5% dari mana, itu susah Pak. Kita harus ngerti dulu dari siapa, apa pabrik itu berapa sih gitu loh. Nah kita baru bisa apa namanya ngitung ulang gitu loh. Karena kalau kita dipaku 3% atau 5%, nanti kita bisa kekunci Pak gitu loh. Paham ya Pak Eh, ya? ya, saya nanya lagi boleh? Silakan Pak. Eh, Berarti kan kalau kita udah ngunci harga 1.270 misalkan dari Iya, bayar, iya, kata
kita trader bayar itu akan bayarnya ke kita atau ke pabrik. Kan kalau trader biasanya ke pabrik kan. Betul. Nah, ngunci angka itu biar pabrik nanti nyetor ke kitanya itu kan pabrik jadi tahu nih harga kita juga kan. Iya, iya. Loh, kan Jadi kita kita sudah harus ngomong, terbuka Pak. gitu ya. Ya, Nah, kan kita dengan pabrik kan nggak cuma omong omdo kan, Pak. Kita iya. bikin MOU kan. Nah, disitulah ketika kita ngomong bisnis, kita ngomong transaksi, all by data, all by dokumen gitu loh, Pak. Itu penting. Jadi perusahaan itu bukan teman kita, Pak, bukan bapak kita gitu loh. Jadi di situ fungsinya negosiasi. Jadi saya nggak bisa mengatakan 3% 5% ya, tapi silakan Anda negosiasi bagaimana Anda bisa dihitung lah istilahnya gitu loh, Pak. Penting Sip. itu, Pak. Paham ya, Pak ya? Oke, oke, Nah, ya, sebenarnya masih banyak tuh, Pak. Nah, nanti kita ya. ada sesi Oke, lanjut, Pak. Pak Rudi, untuk hasil analisanya, untuk kesiapan ekspor, Pak Rudi ini apa? Hasilnya apa di situ? Perlu persiapan atau apa? Sudah dikirim dari dari admin? Dikirim itu? Kirim kemana ya? Saya belum lihat. Biasanya kan di WA tuh. Kak Falfa, hasil analisanya Pak Rudi dikirim? Sudah dikirim? Hasilnya Pak Rudi belum, Bu. Oh ya. Kak, Ya, maaf. Ini saya kirim ya. oh ya. Jadi SWOT Bapak itu jadi rapotnya Bapak gitu loh, Pak. Jadi kalau dokter itu, oh, Pak, jadi rekam medisnya Bapak seperti ini. Jadi kita nanti ketika melakukan mentoring, pendampingan itu udah ngerti, Pak, gitu loh. Jadi bahasa kasarnya nggak perlu belajar ulang, tapi interceptnya Bapak itu tepat gitu loh. Atau Bapak sudah ngerti tapi nggak ngerti step alur yang benar tuh bagaimana. Itu kan sering kejadian tuh, Pak, gitu loh. Ya. Case-nya gitu, Pak. Jadi SWOT itu penting, makanya saya selalu ngomong ke rekan-rekan semua, cek SWOT-nya dulu karena itu jadi pijakan kita nilai kita mau catch up action kita itu bagaimana gitu loh. Penting, Pak. Oke, terima kasih Mas Dono. Sama-sama, Pak. Hmm. Oke, Ada yang lain? oke Pak Rudi nanti ini ya ditunggu itu ya hasilnya itu untuk Pak Rudi supaya paham sudah posisinya sudah di mana nih untuk pengetahuan tentang diekspor gitu ya. Oke, Bu Oke, Retno. ada dari Mas Tandra, cara tahu harga yang kita berikan kepada buyer itu kemahalan atau kemurahan itu bagaimana Pak? Silakan Mas Don. Oh ya, pengalaman saya, Pak ya, pengalaman saya nih. Jadi saya pengalaman yang real dulu, Pak ya. Jadi produk saya itu pasti saya dari pabrik dulu, Pak. Jadi dia pabrik itu akan mengeluarkan harga price list lah, Pak ya. Ada yang bisa X work, pasti saya minta tuh X work berapa, FOB berapa, itu rata-rata dua item itu, Pak. Karena kalau udah ngomong CIF CFR kan bisa tentatif ya, Pak ya. Nah, itu biasanya di X work sama FOB. Nah, kenapa ketika kita memilih satu produk waktu kita mau fokus itu jangan banyak-banyak dulu. Ini, Pak, fungsinya di sini. Jadi kita biar fokus dalam satu produk gitu loh. Jadi jangan beberapa produk nanti kita nggak akan mengerti kualitas produknya kita gitu loh. Nah, produknya kita cocoa powder itu kita apa tadi, Pak, yang tadi, Pak, yang terakhir tadi, sebentar, pertanyaan yang terakhir yang tadi penting itu saya rada lupa tuh, Mbak. Yang ini Pak, yang Sebentar, Sandra kan terakhir gimana kemahalan atau kemurahan? yang terakhir tuh kemahalan atau kemurahannya. Jadi Ah, gini, ah, ah. kalau produk saya itu kan harga saya dari pabrik ya. Nah, itu saya melakukan komparasi terhadap beberapa supplier yang hampir bersamaan. Misalkan jadi saya komparasi terhadap pabrik, Pak. Jadi ada misalkan begini, saya ada MOU 1 2 4 4 pabrik itu, Pak. Nah, 4 pabrik ini sebetulnya produknya sama cocoa powder, Pak. Tapi mereka bisa analisis tipenya bisa beda-beda gitu loh, Pak ya. Nah, itu saya mencari dari 4 produk itu yang produknya hampir bersamaan tuh, Pak. Nah, dari situ saya bisa mengatakan, oh, ini produk ini lebih mahal dari ini ya gitu loh. Nah, dari harga yang mahal itu langsung saya cari
dulu, yang paling mahal dulu Pak ya, dari 4 super ini ya. Nah, itu saya langsung berbandingan di beberapa di marketplace gitu loh Pak. Kayak di toko Shopee atau Shopee Shop atau di Alibaba, itu saya cari itu Pak. Kira-kira itu cuma jadi referensi doang gitu loh Pak, gitu loh. Oh, jadi apakah harga kita di atas atau di bawah? Cuma anehnya begini Pak, di harga di pabrik saya itu malah masih di bawah kayak Alibaba gitu loh Pak ya. Mungkin Alibaba itu kan sudah pasar internasional ya Pak ya. Nah, jadi belum tentu bisa di apa namanya, disandingkan atau di apple to apple gitu loh. Nah, biasanya itu langsung saya, kalau saya udah ya hakul yakin Pak ya, dari beberapa apa tuh cek harga itu, langsung saya ke buyer. Cuma untuk mengecek harga atau enggak, itu saya selalu minta deskripsi dari buyer, produkmu apa deskripsinya, itu penting gitu loh. Karena pengalaman saya nih Pak, pengalaman saya ketika buyer nanya, pasti harga saya kemahalan. Itu mau dari yang buyer saya dari Eropa, Asia, India, China, Eropa sama Pak, Middle East itu sama, pasti wah kemahalan kemahalan kemahalan. Nah, itu saya cari pada nggak mau yang spesifikasi atau apple to apple, udah Bapak nggak usah ragu atau nggak dia yakin payuannya pabrik itu yang jadi apa namanya, nilai kita gitu loh Pak. Karena tadi ya, nilai yang kita jual adalah nilai dari pabrik berapa, kita plus apa namanya, eskalasi buat apa namanya, nilai maksimal apa namanya, profit yang akan kita dapatkan gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Karena kalau kemahalan, yakin deh Bapak nanti bisa buktikan ya omongan saya. Nanti kalau ketika Bapak ketemu buyer, ketemu Bapak, kasih harga Bapak. Kalau nggak pada wah harganya mahal, padahal dia sendiri belum tentu apple to apple dengan produk yang sama. Jadi dia cuma mencari spill dari negara yang tanda kutip ya, ini contoh Vietnam. Oh, saya dapat di Vietnam di harga segini. Saya pernah kejadian tuh Pak, buyer India cerita dia, saya dapat harga dari Vietnam harga segini. Oh, saya tembak langsung. Oke ya, kamu dapat harga segitu, kamu buktikan. Kalau kamu dapat harga segitu, kamu kirim PO-nya ke saya, besok saya kasih 50% kalau kamu order ke saya. Tak gituin, saya tantang balik, nggak berani jawab dia. Karena apa? Berarti dia terbukti kan, dia hanya memberikan referensi yang nggak apple to apple gitu loh. Gitu Pak, cara menentukan. Jadi saya tanya teman-teman juga, apa ya, harga harga itu pasti ya kita akan ada pembandingan seperti itulah, dan harga beberapa produsen di lapangan, maksudnya di lapangan tuh ya yang setara lah gitu ya. Nah, itu nanti kita tarik berapa sih harga yang kita apa namanya, pantas kita jual gitu loh. Nah, kita jual, tanda pantas kita jual itu harus sudah apa namanya, melingkupi nilai apa namanya, fee kita gitu loh. Gitu Pak. Oke, sudah menjawab Langsung Mas Sandra ya. langsung Pak, itu aja langsung buka open, nggak apa-apa, langsung Mas apa. Sandra sudah oke ya? Oke, Ya sudah Bu. Mm. oke. Ini dari eh, Mbak Fakifah Miltia. Oke, Mbak Tia. Mungkin saya panggilnya lebih gampangnya Mbak Tia ya. Pada tahap awal saat negosiasi harga pengiriman barang yang menentukan jenis incotermnya seller atau buyer. Buyer ya Mbak Tia, jadi buyer biasanya minta penawarannya penawaran apa gitu kan. Mau ex-work, mau FOB, atau CFR, atau CIF. Jadi buyer yang minta, jadi kita salah satu kuncinya supaya kita ini bisa negosiasi, bisa closing, ya kita harus paham gitu loh. Jangan sampai kita tanya, hah, apa itu CIF gitu kan? Apa itu CIF Mister gitu kan? Nah, itu jelas Misternya sudah ini ya, sudah Infill. ilfil dulu sama kita gitu loh. Ternyata kita Langsung infill. gitu karena kita nggak tahu apa itu CIF gitu ya, apa itu FOB gitu. Jadi buyer yang minta gitu ya. Oke, Mbak Tia sudah menjawab ya. Oke. Ada lagi? Ini masalah untuk yang di apa daftar isi diisi aja Bu Rifa. Itu mungkin tanggalnya hanya belum teredit aja. Ada lagi yang mau ini atau bisa ini? Kalau sudah cukup saya akan lanjut lagi. Sedikit aja ya Mbak ya. Jadi
buat rekan-rekan yang berkecimpung di ekspor baik pemula atau yang punya pengalaman, saran saya satu, pelajari alur ekspor dengan benar dan tepat ya, karena itu kunci utama target closing kita itu on the track gitu loh. Tapi kalau kita belajarnya loncat-loncat, ya nanti kita tahu-taunya kejedot aja. Itu pengalaman saya dan beberapa temen ya. Jadi pahami, karena kita itu super tim bukan superman ya. Jadi kita nanti akan ketemu mitra, ketemu regulator, ketemu funding, ketemu supplier gitu. Nah, itu sangat-sangat akan teruji skill ekspor kita gitu loh. Jadi pelajari dengan paham value kita bagaimana dan targetnya kita dan itu bisa Anda persiapkan sedini mungkin gitu loh. Waktunya berapa silahkan sesuai targetnya masing-masing gitu. Gitu Mbak. Oke, oke, saya cukupkan untuk pertanyaannya. Terus saya mau cerita tentang ini ya, tentang teh ya. Oke, teman-teman malam hari ini yang hadir yang belum dapat apa namanya untuk slotnya nanti malam hari ini akan langsung dikirim. Oke, ini pendampingan di kita, oke ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita ini nanti pendampingannya kita berbeda dengan pendampingan atau mentoring yang mungkin teman-teman sudah pernah ikut gitu ya. Karena ada beberapa yang sebenarnya ada beberapa yang belum pernah sama sekali ikut gitu ya. Ada yang sudah ikut gitu. Nah, nanti bisa dibedakan nih yang sudah pernah ikut di tempat lain, kemudian nanti mau ikut di tempat kita. Teman-teman pasti sudah banyak tahu ya kalau ekspor ini akan memberikan keuntungan lebih gitu. Apalagi ini dolarnya juga pasti sudah merangkak naik gitu ya. Akan memberikan keuntungan yang lebih. Kemudian kalau misalkan kita mau ekspor, ekspor itu volumenya lebih besar sehingga itu akan untungnya juga akan lebih karena secara kuantitas nilainya akan lebih banyak. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mau komit untuk kita mau mulai bisnis ekspor ini gitu ya, untungnya satu kontainer berapa sih gitu ya? Kita kan pengennya memang langsung satu kontainer, tetapi kalau memang kita mau merintis pelan-pelan, it's okay, nggak apa-apa gitu kan? Karena buyer itu kan kadang pengen mencoba dan lain sebagainya. Nah, di kita berharap gitu ya, teman-teman yang sudah mau komit untuk memang mau bisnis ekspor ini, kita punya program atau misi kita itu adalah kita memberikan edukasi ekspor yang praktis. Ya, langsung dengan praktisi, kemudian teman-teman nanti bisa langsung konsul, bisa langsung mentor sama kita gitu ya. Akan kita arahkan gitu ya. Bahkan beberapa yang sudah ikut sampai kita pun juga mengarahkan bagaimana brandingnya dan lain sebagainya. Intinya semuanya. Jadi karena ekspor ini teman-teman bukan hanya sesuatu menjual barang, kan gitu. Tetapi kita ini sedang merintis sebuah kepercayaan, merintis sebuah usaha yang itu pengen sustainable. Makanya kita akan bantu teman-teman bukan hanya eh, jual dan beli gitu ya. Karena tidak hanya sebatas itu, rantainya agak sedikit panjang, tetapi bisa itu dilalui. Nah, kita akan memberikan edukasinya praktis, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan apa namanya saat ini sedang lagi banyak banget masih milih mau produknya apa gitu ya. Sebenarnya sudah ikut mentor di kelas lain gitu ya, di komunitas lain sudah mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan gitu ya. Tapi ternyata sampai belum menemukan produknya mau produk apa gitu ya, mungkin saking bingungnya. Nah, kita pun juga akan bantu nanti untuk bisa riset market sebenarnya produknya apa yang cocok supaya itu bisa dijual ke pasar gitu ya. Kemudian kita akan mendampingi eksportir hingga siap melakukan transaksi ekspor nyata. Nah, pendampingan kita lakukan secara online ya. Kita praktis, berdaya, berintegritas. Kita punya aturan bahwa kita harus transparan, jujur, dan patuh regulasi gitu ya, berintegritas. Itu juga akan kita terapkan di hubungan mentoring kita ataupun nanti ketika kita dengan buyer gitu ya. Jangan sampai kita ini kualitas produknya misalkan buyer mintanya grade A gitu ya. Tapi karena kita sama supplier nih sama-sama kong kali kong misalkan, sama-sama
eh, dikurangi grade-nya gitu ya supaya untungnya lebih lebih banyak gitu. Itu jangan sampai gitu ya karena itu akan memutus bisnis sudah sampai di situ aja ketika kita tidak berintegritas dengan baik. Ya, kita pun juga berharap teman-teman di sini bisa menjadi pelaku ekspor mandiri. Oke, saat ini masih menjadi trader gitu ya. Lalu teman-teman mungkin tradernya akan semakin besar, jadi general trader gitu ya. Atau teman-teman dari trader sekarang suatu saat bisa jadi produsen sendiri. Nah, itu kita nanti akan ya berdaya gitu. Artinya kita dengan teman-teman nanti kita bisa mengarahkan teman-teman itu ke depannya harus seperti apa. Jadi jangka panjangnya kita juga akan arahkan di situ. Oke, nah alur pendampingannya yang jelas teman-teman harus mengisi yang namanya analisa SWOT ya, yang sudah bergabung itu sudah mengisi, tapi yang bagi yang belum nanti harus mengisi gitu ya, posisinya ada di mana. Jadi supaya kita bisa menganalisa problemnya teman-teman di mana atau strateginya ke depannya harus gimana, tinggal di mana misalkan kan gitu ya. Jadi nanti pasti akan ada diskusi supaya kita paham teman-teman ini posisinya di mana, kemudian langkah selanjutnya apa. Nah, setelah itu nanti akan daftar, gimana cara daftarnya nanti akan saya sampaikan. Setelah itu pasti akan dimentor, praktek, akan rutin dianalisa, gitu ya. Di sini ada peserta mentor yang grup ataupun ada peserta yang privat gitu ya. Pasti kita akan nanya minggu ini progresnya apa gitu ya. Teman-teman juga semuanya aktif gitu ya. Kita sudah buat ini, kita sudah buat ini gitu ya. Nanti akan kita arahkan supaya apa yang dibuat oleh teman-teman itu benar-benar sesuatu yang maksimal, yang optimal gitu ya. Misalkan membuat katalog, misalkan membuat senjata-senjata yang lainnya gitu ya. Karena kita ini mau berperang melawan dunia. Ya, kita ini akan menghadapi dunia gitu ya. Jadi apa yang harus kita siapkan, yang harus kita punya, nanti kita akan bantu mentor di situ. Tujuannya apa? Closing gitu ya. Kalau sudah closing, teman-teman bisa scale up gitu ya, bisa nambah lagi, bisa nambah produk lagi gitu ya. eh ada trader yang namanya aja pemula ya. Kalau pemula itu, kalau kita pengen jualan banyak gitu ya, kebanyakan adalah akhirnya produk knowledge-nya apa ya? Kalau orang Jawa ngomongnya cetek. Kalau dangkal gitu ya. Jadi produk knowledge-nya dangkal. Nah, sedangkan kita kan kalau mau ketemu buyer, kita harus benar-benar punya produk knowledge yang oke. Walaupun kita trader, kita harus seolah-olah kita yang punya barang atau kita yang punya pabrik. Gitu ya. Jadi itu akan memberikan chemistry yang khusus antara kita dengan produk kita dan dengan buyer gitu ya. Kalau kita pemula kemudian bawa produk banyak gitu ya, saya akan acungi jempol kalau teman-teman itu memang bisa gitu ya. Berarti hebat sekali bahwa bisa sampai produk knowledge-nya bisa benar-benar sampai banyak banget gitu. Nah, kalau kita sih sarankan produk knowledge-nya kita ini fokus di satu gitu ya, di satu lingkup gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya ngambil contoh Pak Rudi gitu ya, Pak Rudi tadi mm, pengennya adalah di briket gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang eksporter itu bukan pengennya kita apa sih gitu ya, tapi kita mau lihat pasar ini mintanya apa, kemudian kita bisa sediakan atau enggak. Kita punya supplier atau enggak gitu ya. Jadi bukan karena keinginan kita, tetapi keinginan pasar apa. Itu. Nah, itu salah satu tips aja bagaimana cara memilih produk yang benar. Nanti kita akan arahkan di situ. Oke. Nah, teknisnya adalah ya belajar materi, kita ada jadwalnya gitu ya. Jadi teman-teman kita ini sebenarnya launchingnya benar-benar kita akan buka kelas gitu ya. Berarti kelasnya itu nanti kita akan punya materi, materinya nanti akan saya spill sedikit gitu ya. Itu kira-kira nanti mungkin di akhir Oktober atau awal November lah ya. Kita mau full untuk di teori di modul itu. Nah, sebulan ini sudah banyak yang daftar ke kita. Berarti ini bonus gitu ya, sudah kita sepil dulu, sudah kita arahkan dulu karena apa? Karena kita mau nanti waktu di Trade Expo Indonesia, teman-teman sudah bisa eksplorasi. Nah, sebelum eksplorasi, kita ini membekali teman-teman apa sih yang harus disiapkan ketika eksplorasi gitu. Karena waktu eksplorasi kita bisa tiba-tiba ketemu buyer yang berpotensi gitu ya. Nah, makanya ini mentoring yang sudah daftar ini kita arahkan untuk nanti kita akan praktek di apa namanya di TI bagi yang bisa berangkat. Tetapi kalaupun yang belum, tetap ini kita mentoring sebagai bonus dulu.
Tapi kita nanti akan benar-benar mulai untuk materi terjadwalnya adalah nanti setelah TI gitu ya, bisa di akhir ataupun nanti di awal November. Nah, kemudian nanti ada praktek, kemudian ada mentoring, ada timeline, ada evaluasi yang jelas. Jadi kita berharap teman-teman itu bisa closing dalam jangka pendek gitu ya. Nanti caranya gimana? Nah, ikutlah nanti di mentoring. Kita akan kasih tips gitu ya untuk closing jangka pendeknya seperti apa gitu ya. Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu terserah nanti kita akan komitmen bareng di antar mentor dan menti gitu ya. Mau berapa lama nih gitu kan? Jadi nanti kita akan ada timeline, akan ada evaluasi di situ. Setiap step nanti akan kita evaluasi. Kemudian nanti yang jelas akan ada kolaborasi di situ. Kemudian kita akan ada potensi pendanaan. Kita akan bantu teman-teman misalkan memang butuh ini untuk di eh, pengadaan barangnya gitu ya, ketika diekspor. Oke. Pengetahuan skillnya apa sih yang akan kita dapat? Ada perdagangan internasional yang jelas gitu kan, teorinya seperti apa, kemudian ilmu marketingnya seperti apa, buat branding seperti apa ya, supaya kita ini bukan hanya mencari buyer, tapi buyer yang mencari kita, gitu ya. Itu ada teknik marketingnya, gitu ya. Nanti bisa dipelajari ketika ikut di mentoring kita. Yang jelas ada ilmu komunikasi. Nah, ini saya sepil, gitu ya. Kita kurang lebih nanti akan ada 9 bab di sini ya. Tentang bagaimana awalnya kita harus jadi pengusaha ekspor tuh kita harus punya mindset yang seperti apa. Kemudian alur atau dasarnya apa yang harus disiapkan ketika jadi eksportir tuh apa gitu ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana market risetnya supaya tepat sasaran. Kemudian bagaimana supaya kita bisa memilih supplier yang bagus. Ya, kemudian kita akan belajar tentang legal dan pricing mastery, dokumen, harga dan jaringan kunci supaya kita bisa menentukan harga. Nah, di sini juga nanti di bab 5 itu kita akan belajar tentang bagaimana pajaknya dan lain sebagainya. Ya, kemudian bab yang keenam, chapter yang keenam, kita akan belajar tentang website, medsos, promosi efektif yang seperti apa yang harus kita kerjakan. Ya, apa yang harus kita siapkan ketika kita mau di medsos, mau di website gitu ya. Kemudian brandingnya pakai apa aja gitu ya. Promosinya ketika kita mau ikut bisnis matching, mau pitching, atau mau ikut pameran di mana, bagaimana caranya gitu. Kemudian cara untuk menemukan pembeli dunia juga bagaimana caranya kita akan bahas nanti di sesi-sesi berikutnya ketika kita ikut mentoring. Negosiasi apalagi gitu ya. Bagaimana buat offering letter, quotation gitu ya, kontrak salesnya seperti apa gitu. Dan ini yang paling penting. Yang terakhir adalah ketika kita sudah closing, apa sih yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana supaya kita tetap sustainable, kita tetap punya hubungan yang baik dengan buyer, kemudian buyer akan melakukan repeat order. Ya, oke? Nah, benefitnya apa nih member mentoring gitu? Yang jelas kita mentoring sampai closing. Modul materi itu yang tadi saya sebutkan dari 9 bab itu, kalau teman-teman itu mau dinilaikan gitu ya dari semua materi itu kuliahnya itu ikut 4 sampai 5 fakultas gitu ya. Nah, itu itu masih minimal sekali nih ya. Kita sebenarnya kurang lebih ada di 20 jutaan ya. Kemudian kita tetap ada ruang diskusi dengan regulator, forwarder maupun pelaku ekspor. Jadi nanti yang di mentoring kita akan ada tamu-tamu guest-guest khusus gitu. Bahkan nanti akan ada buyer yang akan kita undang gitu ya untuk di kelas mentoring itu teman-teman bisa belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Teman-teman bisa pitching produk, buyer ini bisa buyer trader yang dia mau mencari banyak barang gitu ya. Teman-teman nanti kita akan buka itu gitu. Atau eh, ada juga forwarder, teman-teman akan didetailkan secara khusus bagaimana forwarder itu bekerja, ya. Kemudian dokumen-dokumen apa yang kita siapkan, yang dari forwarder apa gitu ya, dan bagaimana memilih forwarder yang tepat gitu ya. Jangan sampai kita ini eksportir pemula, forwardernya ini tahu kalau kita eksportir pemula gitu ya, akhirnya diberikan sesuatu yang kita nggak paham asalkan iya, iya, iya gitu ya. Tetapi nanti di member itu kita akan ditemukan dengan forwarder, silahkan teman-teman bertanya, kemudian forwarder akan menjelaskan poin-poin apa aja yang harus kita tahu ketika kita bertransaksi dengan MKL maupun forwarder. Nah, eh, konsultasinya tadi kan mentoringnya secara online gitu ya. Secara offline nanti ketika kita ada acara besar gitu, nanti kita bisa adakan kopdar dan lain sebagainya. Nah, ini terkhusus
kita karena ini mau menjelang TEI gitu ya, Trade Expo Indonesia, kita kasih namanya bonus mentoring offline. Ya, kita akan eksplorasi nanti di Trade Expo 2025. Ya, nanti akan saya jelaskan re-expo-nya seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa tadi seperti sudah saya spill di depan, kita ada kelas privat dan kelas grup. Nah, ini khusus yang pemula yang belum pernah sama sekali ikut komunitas atau kelas ekspor yang sebelumnya gitu ya, yang belum pernah tahu sama sekali gitu kan. Dan dia belum punya progres, misalkan mau bingung masih pilih produk apa gitu ya, kemudian langkah apa yang pertama kali yang harus saya ambil. Nah, itu bisa ikut yang privat ataupun yang grup. Kalau grup ini maksimal adalah isinya adalah 10 orang ya. Kemudian kalau yang privat di 6 juta sekian ya, kemudian kita akan ini sampai closing gitu. Itu kalau kita mau kalkulasikan berapa keuntungannya satu kontainer. Mungkin kalau yang sudah ikut sessionnya Pak Don yang sebelumnya, kalau saya kurs rupiahkan itu Pak Don itu untung satu kontainer di 40 juta. Gitu ya. Kalau saya rupiahkan loh Pak Don, benar apa enggak ya Pak Don? Jangan-jangan ini Pak Don itu pasti disimpan dolar, ini dolarnya dicairkan waktu sudah naik gitu ya. Itu bisa dihitung lagi gitu. Dolarnya untungnya pasti lebih tinggi gitu kan. Nah, eh, dengan harga sekian gitu kan, itu akan sangat worth it sekali gitu ya. Nah, kalau yang belum sampai segitu untuk dananya ikut yang small group ya 600 sekian. Nah, ini kalau yang advance itu sebenarnya tinggal ini loh saya ada buyer tolong untuk dibantu gitu ya. Saya ini sudah ada beberapa buyer yang mau mm, visit atau buyer yang mau nego dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa di kelas advance ya. Oke, terus ini yang Trade Expo. Nah, ini Trade Expo tuh 15 sampai di 19 Oktober ya. Di mana di SBSD Tangerang. Nah, tadi kan makanya Pak Rudi deket ya Pak Rudi ya. Nah, ini ada beberapa hall. Nah, nanti teman-teman yang punya hallnya di 2 dan 3A itu khusus food and beverage, agriculture product, license and franchise. Kemudian kalau yang di hall 5 dan 6 gitu, nah ini yang di manufaktur. Kemudian ini kalau yang zona 7 sampai 8. Jadi kayak kemarin saya ngobrol sama Mas Dani nanti kita bisa ke sini nih di hall 7 sampai dan 8 gitu. Karena kebetulan saya selain kelor, saya juga kembangkan lagi untuk di furniture. Nah, jadi nanti kita bisa acak-acak di sini ya Pak Dani ya, Mas Dani ya, gitu. Nah, terus kemudian di Trade Expo itu ada apa aja sih gitu? Di sana ada bisnis matching, bisnis counseling, bisnis forum, pertemuan delegasi, ada penganugerahan Prima Niarta dan Prima Duta Awards. Ini khusus anugerah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan untuk para eksportir yang berarti yang sudah-sudah supaya kita ini termotivasi saya juga pengen punya itu gitu ya. Nah, nanti di sana apa yang akan kita kerjakan? Nah, kita nanti bisa riset pasar langsung. Kita bisa punya relasi supplier yang valid di sana gitu. Karena yang di sana berarti kan dia yang supplier yang sudah punya pabrik gitu. Sebenarnya juga ada trader juga, trader yang membawa produk dari produsennya atau suppliernya gitu kan. Teman-teman secara tidak sengaja, kalau saya bilang secara tidak sengaja ya, karena apa? Karena kita di sana nggak eksibitor atau bukan peserta pameran, tetapi secara tidak sengaja bisa ketemu buyer di sana. Dan yang ke sana adalah buyer yang memang valid, yang sudah ngisi form, yang sudah mendaftar gitu ya, yang sudah di ini sama dinas. Kemudian teman-teman juga bisa ketemu dengan pihak-pihak yang terkait dengan ekspor, dengan forwarder gitu ya. Mungkin dengan lembaga sertifikasi, teman-teman bisa bertanya dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian dengan regulator yang lainnya ya, dengan ADAC, dengan ITPC gitu. Nah, mungkin yang masih jomblo, yang masih muda juga bisa ketemu relasi mungkin pacar di sana. Nah, ini saya akan kirimkan nanti linknya di grup atau mungkin dibantu sama Mbak Fafa, tolong dikirimkan di chat ya, gitu ya. Di chat atau dan juga di grup yang Export Hub Extra ID. Jadi supaya yang baru masuk ketika pengen ikut nanti bisa ikut di visitor ini. Nah,
Bagi yang nanti daftar member untuk yang mentoring, kita akan dampingi di sana bareng-bareng. Kapan kita ke sana? Kita ke sananya adalah di hari yang ketiga. Berarti di tanggal 15, 17 gitu ya. Karena tanggal 1 sampai tanggal 2 itu masih untuk acara pemerintah ya sama eksibitor. Oke, ini saya akan share teman-teman bagaimana caranya untuk beli kelasnya tadi ya. Oke, bentar. Oke. Oke, sorry, 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 sorry. Kak Fasya bisa buka linkitnya? Ya, benar ya. Saya bantu bukain. Sudah disiapkan belum? Ini linkitku. Linkitku soalnya linkit, bentar. Kan ya. Nah, di-share juga ya Mbak Faza untuk linkitnya. Ya, Cara ininya. Oke, jadi ini ya, misalkan nih tadi kan ini yang mentoring yang pemula 6 juta 60 gitu ya. Kemudian misalkan teman-teman mau klik, klik, klik aja di gambarnya nanti. Oke. Terus nanti tinggal book now ya, tinggal bayar di sini. Nah, nanti tinggal kirim data dan lain sebagainya, tinggal nanti ada pembayaran di sini dicentang, nanti akan masuk ke email, terus nanti akan ini bagaimana cara pembayarannya. Oke. Atau kalau misalkan mau yang ini sama, tinggal diklik aja gambarnya, nanti tinggal book now, itu kan, terus teman-teman nanti tinggal ngisi juga di sini. Sama tuh, terus nanti akan terhubung ke apa namanya ke grup. Kalau yang grup mentoring yang advance yang ikut yang 10 ini nanti ada temennya ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya privat nanti tidak masuk di grup kecil-kecil tapi akan privat. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kelasnya? Oke. Oke, untuk ruang kolaborasinya kita seumur hidup Mbak Nurul. Mbak Nurul silahkan daftar ya Mbak Nurul. Mbak Nurul ketinggalan banyak loh. Kita yang sudah di grup itu sudah sampai mana-mana loh Mbak Nurul. Oke, hmm, silakan kalau mau daftar sudah di share di grup ya. Kemudian kalau ada kesulitan nanti bisa nanya di grup besar di grup Export Hub gitu. Oke, kalau tidak ada yang ini lagi. Kita TI itu datangnya cuma setahun sekali ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman nggak yang deket-deket nih ya, gitu ya, atau yang jauh pun juga datang gitu ya. Saya yang dari Semarang aja datang gitu. Kemudian ada beberapa teman yang dari Jawa Timur juga datang gitu ya. Karena apa? Karena ini setahun sekali. Karena bisa langsung ketemu tadi ya dengan supplier, buyer, forwarder gitu ya, Kemendak dan lain sebagainya, bisa konsultasi gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin yang advance itu yang sudah pernah ketemu buyer dari mana gitu ya. Misalkan buyer dari Cina gitu ya. Teman-teman bisa konsultasi nih, kita nanti bisa akan arahkan, kita ketemukan dengan tim ADAK maupun ITPC untuk bisa konsultasi di sana, bertanya gitu ya. Bagaimana supaya menjalin dengan ADAK itu sangat penting sekali. Nah, itu hanya setahun sekali benar-benar kita bisa ketemu di sana. Jadi manfaatkan nanti kita akan ada program untuk di sana.
Oke, teman-teman kalau mau yang daftar visitor sendiri silahkan kita kasih itu linknya di chat. Nanti juga akan dikasih di grup baik link yang pendaftaran visitor maupun nanti link untuk yang mendaftar untuk di mentoring. Nanti tinggal tinggal pilih gitu ya. Kalau mau dapat bonus yang TI ya harus segera cepat karena nanti akan sudah ada persiapan-persiapan gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan close. Ada tambahan dari Pak Dono? Pak Dono hilangkah? Terlempar, Pak Dono sering terlempar ini. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup foto dulu ya. Ya, teman-teman bisa izin on cam sebentar ya. Disiapkan senyum terbaiknya biar saya bisa bantu foto. Iya, Mas Dani, rambutnya. Weh, meskipun agak ngantuk-ngantuk tapi masih senyum ya. Oke, Oke, oke. Saya tag oke. sekarang aja ya. Ya, Oke, satu, dua, tiga, smile. Oke, nggak apa-apa. Yang penting namanya sudah ikut eksis ya di sini ya. iya. Mbak Desi Sagita sudah beres ya hari ini ya untuk yang daftar bisnis matchingnya? Yang Untuk tadi ya Bu ya. yang keripik pisang. Hari ini terakhir loh ya. Sudah Nah ikut? itu Bu, tadi tuh sudah ya Bu, karena memang ada perubahan, Mm-mm. perubahan produk yang tadinya kering jadi basah, jadi kayak sekarang itu Mm-mm. lumer gitu Bu. Nah terus kan, Hmm. jadi katalognya juga berubah semua. Akhirnya diskusi memutuskan nggak jadi Bu, paling nanti aja TEI gimana Bu? Oh sayang, itu sebenarnya kan nanti ketika sudah dapet kan itu bisa ketemu di TI. Betul, tadinya Sebenarnya yang pengen. ada dulu nanti tinggal nambah-nambah aja sih Mbak Sagita. Jadi yang ada dulu itu kan yang tadi yang Mbok sharekan itu kan oke nih gitu. Jadi yang sudah ready aja dulu, berarti kita pancing bahwa Mbak Sagita ini punya keripik pisang gitu. Nanti kalau selanjutnya ternyata itu waktu bisnis matching kemudian ngobrol bisa bikin ini enggak, bisa bikin ini enggak, nah itu bisa gitu. Oh gitu, Bu. Mm-mm. Nanti dicoba lagi ya, Bu ya. Coba dilihat lagi katalognya, barangkali masih bisa. Tapi sampai malam tak, Bu? Dia nggak Eh, sebutkan Mbak jamnya Mbak sih. Mbak Desi, nanti Ya, ya, gini, Pak. Mbak Desi kan mau fokus keripik apa tuh pisang kan? Pisang. Nah, Ya, gini aja Mbak, sambil kita apa bantu support ya. Jadi Mbak Desi pastiin ke suppliernya, kan pasti ada kan? Nah itu ya. pelajari dulu produknya, sampai end produknya sama end packingnya bagaimana tuh, ya kan simpel Betul. ya. Nah nanti Hmm. tolong gini Mbak, kalau nanti kita ketemu di T ya, nah nanti tolong saya minta sampel, bukan sampel keripiknya tapi apa packingnya, yang Oh Packingnya. ya, tempatnya ya. Nah, itu yang ya. jadinya bagaimana tuh. Nanti saya minta kosongnya aja. Oh, Kenapa? Itu mau saya branding nanti di grup komunitas saya gitu loh. Paham ya baik, Mbak Pak. ya? Itu Ya, kita nggak usah apa kok ekspor dulu lah. Kita cari apa mitra-mitra dulu. Nah, fungsinya kenapa? Nanti kalau Mbak Mbak apa namanya Mbak Desi bisa kenal di komunitas itu bisa bagus nih. Silahkan Mbak Desi mau nanti terjun langsung sambil belajar monggo, atau nanti kita dampingi kan, jadi biar terarah gitu Mbak kan. betul. Nanti kan Mbak bisa kejadian itu fokus di keripik pisang atau yang lainnya, tapi untuk saat ini fokus di keripik nggak masalah. Cuma ya kita, saya kasih spill di awal kemarin kan, kalau keripik pisang itu lidahnya kan lidah diaspora ya, jadi Betul. pasarnya itu di Malaysia, Singapura, Brunei itu kan cocok tuh. Nah, nanti saya support
carikan komunitas yang mendekati itu gitu loh. Nanti Mbak Mbak Baik, Desi Kak. bisa Ya. bisa eksplor Berarti di situlah. untuk yang sekarang ini dilanjut apa jangan dulu, Pak? Soalnya takutnya malah kesiapannya itu belum ini loh. Takutnya belum matang Ready. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau saya pribadi ya, ini kalau saya pribadi kan SWOT-nya Mbak Desi sudah ada tuh. Nah, Mm. silahkan Mbak Mbak putuskan nih mana yang versi saya maksudnya Mbak Desi ya bisa nyaman, bisa komunikasi, bisa actionnya nanti produknya jelas gitu loh. Silahkan bisa keripik pisang bisa apa silahkan. Karena kalau nggak punya action produk, nanti kita extra ID mau mentoringnya bingung juga kan. Khawatirnya kita nanti kasih obat yang keliru, bukannya obat malah jadi racunnya ke Mbak Desi gitu loh. Monggo silakan. Kecuali Mbak Desi nggak ngerti ya. Nanti dari SWOT-nya Mbak Desi kita kan ada tuh terdekat produknya apa, yang bisa di action apa. Nanti kita bisa arahkan di situ gitu loh. Gitu Mbak Baik, Desi. Kak. Ya, Nah, paham, nanti paham. Mbak Nana ya perlu perlu penting juga nih Mbak Nana. Mungkin sebelum apa namanya T Expo ya. Kalau ada yang mau kirim apa itu sampel bukan berarti makanan atau mungkin apa itu katalog atau apa ya bisa kirimin ke Extra ID ya Mbak ya Nana ya. Jadi nanti Ya, bisa kita bantu kita apa cek dulu. share Heeh. lah gitu. Hmm. Silahkan nanti rekan-rekan kalau mau apa kirim katalog atau kompro atau website atau apa silahkan nanti kita bisa bantu membranding lah gitu loh. Makanya kita sebulan ini sudah curi start di SWOT-nya rekan-rekan semua itu. Mau yang bergabung atau yang belum udah kita spill semua ya Mbak Nana ya biar Iya, biar iya. apa insight-nya ketemu gitu loh. Mm-mm, mm-mm, Itu sih. mm. Jadi kan yang sudah ngisi SWOT itu kan semua kan kita kasih free tuh, itu kan kita kasih free untuk tahu, oh aku tuh sudah siap apa belum, aku tuh kurang apa di situ kan ada, ya kan? Kalau yang 1 sama 2 itu berarti kurang harus harus ditingkatkan kan gitu. Nah, tapi bagi yang daftar member di mentoring, nah itu kita akan lebih dalam lagi di situ. Kita akan kupas lebih dalam lagi poin-poinnya apa yang perlu dikembangkan gitu ya, apa yang perlu digerus, dihilangin apa gitu ya. Oke, gitu. Saya terima kasih untuk malam hari ini. Sampai ketemu nanti di sesi-sesi berikutnya dan selamat berjuang buat teman-teman member yang mentoring untuk persiapkan teh ya. Nanti kita ketemu di sana. Oke, gitu. Terima kasih. Saya tutup malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beristirahat. Silahkan. Terima kasih. Udah. Pede banget aku ya. Iya, maksudnya. Pengen dianggap banget.